يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan tentang bagaimana dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kepada kaumnya. Dan sifat yang pertama ini kita akan ambil dari ayat yang telah saya bacakan, berasal dari akhir surah Yusuf. Ya, berasal dari akhir surah Yusuf. Itu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Baik. Jadi ayat yang ke 108 ini dari surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili." Perhatikan baik-baik kalimat-kalimat dari ayat ini. Sebab di dalamnya fikih yang mendalam terkait dengan dakwah. Dan bekal-bekal untuk orang yang berdakwah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku. Iya. Jalan itu dibahasakan cuma satu, sabili. Makanya orang yang berdakwah itu dia harus tahu bahwa jalan itu jelas. Dan jalannya itu cuma satu. Jalannya cuma satu. Jadi kalau ada orang yang berdakwah, dia belum tahu jalan, terus dia berkata kebenaran ada di mana-mana, ini tidak pantas untuk berdakwah. Sebab dia tidak mengerti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Allah itu cuma satu. Selalu bahasanya sabili, jalanku, kata tunggal mufrad. Bukan dikatakan subuli, tapi sabili. Kalau dibahasakan dengan sirat, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat, satu jalan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya inilah jalanku, siratku yang satu. Selalu lurus, ikuti jalan itu. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Itu bahasa-bahasa yang dipakai dalam Al-Quran itu kalimat tunggal semua. Ya, kalau disebut Al-Huda, An-Nur, ya itu semuanya dengan bahasa mufrad, tunggal. Itu kebenaran. Nah, ini bahasanya qul hadhihi sabili. Cukup pakai kata tunjuk saja. Gak perlu diterangkan sabili itu begini. Nah, biasanya itu bahasa kalau sudah dipakai kata tunjuk saja, itu sesuatu yang sudah jelas sekali. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh saya telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat putih. Saking terangnya itu, kata Nabi, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Iya. Tidak ada yang menyimpan darinya kecuali orang yang binasa. Jadi subhanallah, jalannya lurus. Makanya dari bekal seorang yang berdakwah itu, dari sifat da'i, dia harus mengetahui bahwa apa yang dia dakwakan itu terang. Jalan para nabi dan para rasul itu terhampar jelas di depannya. Satu jalan yang dimaklumi. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini perhatikan ya.
dua etika besar di sini. Pertama bahasa adu'u, saya berdakwah. Jadi dakwah itu perbuatan Nabi, sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa dari keutamaan dakwah, para Nabi dan para Rasul semuanya berdakwah kepada Allah. Adu'u. Adu'u ini kalau bahasa Arab, itu namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan mana istimrar, terus berlanjut. Karena dakwah di jalan Allah itu adalah kepribadian seorang muslim. Dan dakwah di jalan Allah itu hukumnya adalah wajib. Wajib terhadap setiap muslim dan muslimah. Tetapi sesuai dengan kadarnya masing-masing dan kemampuannya. Makanya dakwah itu terus berlanjut. Berlangsung. Ada perjuangan di dalamnya. Iya. Ada perjuangan. Bahkan itu menjadi proyek kehidupannya. Sebab subhanallah ya, kita di dalam kehidupan itu dengan pintu dakwah ini, itu bisa menjadi lahan ketaatan kita sepanjang kita hidup. Dari sudut apapun. Makanya itu dibahasakan adu'u ilallah. Itu sifat seorang dai. Dalam berdakwah itu dia istiqamah. Terus menerus. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqamahlah engkau Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang yang bertobat bersama engkau. Kaum muslimin yang mengikutimu. Ya, fastaghfiruhu fastaqimu ilaihi. Wastaghfiruh. Istiqamahlah kalian hanya kepadanya. Dan selalulah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah itu perlu istiqamah. Perlu kelurusan. Perlu seorang continue di atasnya. Iya. Dan dakwah itu perlu kesabaran. Itu diambil dari kata adu'u. Dia selalu bersabar. Nggak pernah putus. Ada rintangan langsung masuk kotak. Iya. Pensiun dari dakwah. Nah seperti itu. Tapi dia punya kesabaran. Ada sabar di dalam hal tersebut. Iya. Adu'u ilallah. Ilallah itu ini akhlak yang agung. Yang lainnya. Dari seorang da'i. Orang yang berdakwah di jalan Allah itu harus ada keikhlasan. Jadi dakwanya itu kepada Allah. Bukan kepada dirinya. Bukan kepada golongannya. Ya, kepada kelompoknya. Nah itu dia dakwah kepada Allah. Makanya seorang dai yang benar jalannya itu kadang dia merasa dirinya belum pernah berbuat apa-apa. Iya. Belum pernah berbuat apa-apa. Dan itu kita belajar dari guru-guru. Ya subhanallah. Kita terdidik keikhlasan. Dari sirah mereka belajar. Dari dakwah mereka. Dari sebagian guru kita itu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Itu di akhir hayatnya beliau berkata, saya ini belum berbuat apa-apa. Saya orang yang sedikit ikhlasnya. Iya. Padahal dakwah beliau itu memenuhi negeri Yaman. Murid-murid beliau bertebaran di seluruh penjuru dunia. Tapi bersamaan dengan itu beliau memandang dirinya seperti itu. Itu keikhlasan namanya. Pada seseorang. Yang seperti sebagian manusia. Seakan-akan kalau dia sudah mengajar. Wah ini si fulan mana ini? Ini bekas murid saya, mantan murid saya. Tidak pernah sawan ke saya. Seakan-akan murid itu menjadi budak-budaknya. Yang harus laporan setiap saat kepadanya. Itu kadang gak bagus pada seorang da'i yang harusnya dia sudah kalau mengajar kepada manusia itu bermanfaat, itu dia syukuri kepada Allah, dia simpan untuk dirinya menjadi bekal yang baik untuknya di hari kiamat. Tapi akhirnya dirusak dengan kalimat-kalimatnya sendiri yang menunjukkan ketidakikhlasan, perbuatannya yang menunjukkan ketidakikhlasan.
dakwah itu bukan kepada mengajak kepada kelompok, ya, bikin kegiatan, bikin organisasi, bikin perkumpulan. Siapa yang bersama saya, maka ini teman saya. Siapa yang tidak bersama saya, maka itu adalah musuh saya. Itu bukan berdakwah di jalan Allah. Kalau di jalan Allah itu, sampai kebenaran melalui lisan dia atau melalui lisan orang lain. Orang sampai kepada Allah dengan sebab dia atau sebab orang lain, itu sama saja baginya. Dia bergembira dengan hal tersebut. Itu baru ikhlas namanya. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu ilallah. Perhatikan bahasa ilallah. Itu dipetik subhanallah fikih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dari Masail Kitab Tauhid, beliau berkata di dalamnya terdapat tambih untuk ikhlas. Karena banyak dari manusia menyangka dirinya berdakwah kepada Allah, tapi sebenarnya dia mengajak orang-orang kepada dirinya sendiri. Mengajak orang-orang kepada dirinya sendiri. Jadi dakwah itu, perhatikan kata ilallah, hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Jadi ini sudah tergambar ya, ad'u ilallah, kemudian ditambah ala basirah. Ini sifat lain. Bahwa dakwah itu harus di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk yang jelas, petunjuk yang kuat. Karena itu dari syarat da'i, orang yang berdakwah di jalan Allah, dia harus punya ilmu. Dia harus belajar. Iya. Karena berdakwah itu bukan hanya sekedar dia semangat saja, tapi dia menyampaikan. Dan seorang bisa berdakwah sesuai dengan apa yang telah dia pelajari, apa yang dia ketahui. Nah, mesti seorang yang berdakwah itu dia lengkap semua ilmunya, punya banyak pengetahuan. Ya. Tapi boleh dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia pelajari. Tapi pada hal yang dia tidak ketahui, jangan dia masuk pada hal yang dia tidak ketahui. Pada hal yang dia tidak ketahui. Jadi, ala basirah. Adu'u ilallahi ala basirah. Di atas basirah. Basirah itu kejelasan seseorang di atas petunjuk. Iya. Bukan terpengaruh ikut orang di sana sini. Ya. Sebagaimana kondisi sebagian da'i, seakan-akan kalau dia berdakwah itu, ya, dia harus dongkleng sama orang lain. Harus ikut. Ini ada arus begini, ikut begini. Itu ikut di sana. Ada angin dari selatan, ikut juga ke arahnya. Ada angin dari barat, ikut bersamanya. Nah, seperti itu. Dia ada basirah, ada jalan, dia tapaki. Ada hal yang merupakan prinsip kehidupannya. Dia bersabar di dalamnya. Dia bersabar di dalamnya. Walaupun dia cuma sendiri di situ. Iya, cuma sendiri. Dan ini dari kelemahan sebagian dai mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia, ya seakan-akan dia harus ikut di banyak orang, harus banyak orang yang hadir di majelisnya. Itu semuanya berasal dari orang yang keluar dari prinsip-prinsip dakwah di dalam ayat yang mulia ini. Iya. Pada seorang dai itu, kita maklum ya, ketika dikumpulkan, diperlihatkan para nabi dan para rasul, subhanallah, ada nabi pengikutnya cuma 3-9 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Nabi pengikutnya cuma 1 orang. Bahkan seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada yang mengikuti dia. Apakah dikatakan para nabi ini tidak berhasil dalam berdakwah? Ya, demi Allah, mereka semuanya berhasil dalam berdakwah. Keberhasilan dalam dakwah itu bukan dilihat pada siapa yang mengikuti, banyaknya orang yang hadir. Ini kekeliruan banyak orang yang berdakwah. Iya. Kekeliruan banyak orang yang berdakwah. Karena itu kita berguru kepada para ulama. Mereka kalau hadir di majelis-majelis yang
banyak orang yang hadir di situ, itu kadang sebagian dari mereka mengkhawatirkan dirinya. Sebagian dari mereka banyak berdoa semoga diberi keikhlasan. Iya. Sebagian dari mereka berdoa supaya tidak terfitnah. Tapi sebagian manusia ini yang berdakwah, mengaku berdakwah, memang betul subhanallah kelihatan cara cari ketenaran, ingin dongkleng sama orang. Dan hal-hal yang seperti ini tidak benar. Harus diluruskan dari niat itu. Iya. Seorang dengan sebab dia dapat hidayah masuk ke dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tidak ada yang diperlukan dari perkara dunia yang hina, dari ketenaran diikuti oleh manusia dan sebagainya. Makanya seorang dai itu ketika dia berbicara, yang paling pertama dia pikirkan adalah keselamatan dirinya. Ini ketika dia mengajak kepada Allah, dia selamat di depan Allah atau tidak. Bukan yang dia pikirkan orang-orang yang dia sampaikan, dia ceramai. Makanya sebagian ulama itu kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan, yang paling pertama dia pikirkan, dia seakan-akan berada antara sorga dan neraka. Yang pertama dia pikirkan bagaimana dia menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Bukan dia memberi solusi kepada orang yang bertanya, tapi dia akan menjawab sesuai dengan hukum syariat untuk orang yang bertanya, dengan cara yang paling bagusnya di dalam syariat. Itu begitu dari ilmu itu, dari keikhlasan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi ingat bahwa orang yang berdakwah itu sifat pokoknya dia adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang bikin jalan sendiri. Tapi dia mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang berdakwah itu terlihat dalam pendalilannya. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para as-salaf. Ya. Apa yang berasal dari silsilah ilmu yang sampai kepada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri dakwah yang benar. Ciri orang yang berdakwah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, saya bukan orang yang berbuat kesyirikan. Ini dakwah ini. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari kata subhanallah. Saya bukan dari orang yang berbuat kesyirikan. Ya berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Sebab seorang dai itu dia bukan berada pada semua manusia. Tapi dia berada di posisi dia menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara sifat seorang dai, dia memiliki dari hikmah. Ya. Memiliki dari hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang mendalam. Dan dari sifat seorang dai, ucapannya itu mencocoki amalannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan? Dan dari sifat seorang dai, ketulusan, as-sidq. As-sidq itu ketulusan, kesungguhan. Ada keikhlasannya, kesungguhannya, jujur dalam ucapannya. Itu sidq namanya. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalau mereka sidq kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Dan dari sifat seorang dai yang di atas jalan, dia selalu memilih dengan detail jalannya para as-salaf. Iya. Sebab itulah para dai yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Allah hanya memuji 3 golongan saja. Orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin, 1, yang kedua dari kalangan ansar, dan yang ketiga orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar. Bi ihsan. Ihsan di situ bi itqan. Dengan mungkin dia ikuti. Iya. Dengan mungkin dia ikuti.
Karena itu orang yang mengajak kepada dakwah salaf itu, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan memperkenalkan kepada manusia apa itu sunnah, yang merupakan jalannya Nabi dan para sahabat. Iya. Dengan hal itu mereka bisa membedakan yang mana yang merupakan ahli sunnah wal jamaah. Di dalam pembahasan takdir lurus di atas jalan, bukan orang Qadariyah, bukan pula orang Jabriyah. Di dalam masalah keimanan lurus di atas jalan, bukan orang-orang Murji'ah, bukan orang-orang Khawarij. Di dalam masalah di dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala lurus di atas jalan, bukan dari kalangan Mu'attilah, bukan pula dari kalangan Musyabbiha. Iya. Ini kelurusan. Dia tahu jalan yang benar dan pandai dia membedakan. Baik, ini beberapa kalimatnya, waktunya sudah habis ya dari